Bapak Ibu Saudara, keluarga besar PT Plaza Mutiara itu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana perasaan kita hari ini? Bahagia, apalagi ketika dunia sedang merayakan hari Valentine. Ya, bisa jadi ada yang sudah mengucapkan Happy Valentine Day untuk pasangan di rumah, atau untuk sahabat, atau untuk rekan kerja tadi, atau mungkin juga karena pekerjaan yang begitu membebani, tuntutan kerja sehingga hari ini terlupakan, atau ada yang menganggap biasa saja sebab setiap hari selalu penuh dengan kasih sayang. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, yang jelas hari ini HP media sosial penuh dengan ucapan selamat entah dari gebetan, dari sahabat, dari kekasih, dari pasangan, dari saudara, dari keluarga, atau dari kenalan yang baru. Semua orang berlomba-lomba untuk menyatakan rasa kasih kepada yang dikasihinya, masing-masing dengan caranya sendiri. Ada yang sederhana, ada yang unik, ada yang mewah, ada yang romantis, ada yang bikin hati terharu, ada yang bikin hati tersenyum, tapi ada juga yang bikin hati tertawa. Hari ini ada banyak orang berbagi kado, tapi juga berbagi bunga, coklat, balon, mungkin berbagi berlian, juga berbagi uang. Yang jelas Ibu Bapak Saudara, kasih ini menjadi dunia penuh warna. Kasih menjadikan dunia penuh dengan warna. Nah, pembacaan kita tadi menyampaikan bahwa kasih adalah hakikat Allah. Karya Allah di dalam Alkitab disimpulkan dengan satu kata, yaitu kasih. Kasih itu hakikat Allah. Allah adalah kasih. Kasih Allah itu tetap dan kasih Allah juga kekal. Allah selalu setia menyatakan kasih-Nya meskipun manusia kadang-kala atau seringkali tidak setia kepada Allah. Allah tetap dekat meskipun seringkali kita menjauh darinya, kita melupakannya, kita tidak mengingat kasih dan kebaikan-kebaikannya. Tapi dalam kasih-Nya Allah sudah menyelamatkan saya, Ibu Bapak Saudara. Allah sudah menebus kita semua. Oleh karena kasih, maka hari ini dapat kita nikmati. Oleh karena kasih-Nya, maka Bapak Ibu Saudara ada di PT Plaza Mutiara Group dalam kerja dan pengabdian di sini. Kita dapat menikmati hari ini bukan sekedar karena matahari terbit di sebelah timur, tapi karena kasih Tuhan bagi kita. Jadi kita tidak dapat membayangkan apa jadinya hidup kita tanpa kasih ini. Satu syair lagu bilang begini, kalau bukan kasih, lautan kering, langit tidak berbintang. Kalau bukan kasih, burung tidak berkicau. Karena burung berkicau menyanyikan kasih Tuhan. Jadi tanpa kasih Allah, Ibu Bapak Saudara saya dan Ibu Bapak Saudara, kita semua binasa. Hidup kita tidak berarti tanpa kasih Allah. Pembacaan kita tadi di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 12 menyampaikan beberapa pokok tentang kasih Allah itu. Bahwa kasih Allah itu nyata di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus kita mengenal Allah yang begitu mengasihi dunia ini sehingga Yesus rela mati untuk kita. Di dalam Kristus kita mendapat bagian dalam persekutuan dengan Allah oleh kuasa Roh-Nya yang kudus. Di dalam Kristus kita disertai dalam kuasa Roh-Nya yang kudus sehingga ketika kita tinggal di dalam Allah, kita menyatakan kasih-Nya. Kasih Allah itu sempurna di dalam kita. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, bahkan disebutkan kasih Allah itu melenyapkan ketakutan. Ibu Saudara, betapa bersyukurnya kita karena kita manusia berdosa, beroleh hidup, beroleh kasih sayang dari Allah. Karena itu mari kita memaknai kasih
kasih itu bukan hanya karena hari ini Valentine Day. Menyatakan kasih itu karena kita ini orang-orang yang sudah dikasihi Allah. Menyatakan kasih karena kasih itu adalah identitas dan kekristenan kita. Sebagaimana kasih Allah itu adalah hakikat dari Allah sendiri. Jika kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi siapa yang dikasihi Allah, yaitu sesama kita manusia. Mengasihi saudara, teman kita yang kelihatan. Itu bukan hanya mencakup orang-orang yang punya relasi ikatan darah dengan kita, tetapi mengasihi semua orang yang kita jumpai tiap-tiap hari. Kita menyatakan kasih Allah kepada kita, pasangan kita, istri atau suami di rumah, anak-anak kita. Ya, Bapak Saudara, sesuatu yang dicintai itu akan selalu indah. Jadi kalau kita mengasihi pasangan kita dengan kasih dari Kristus, maka kita akan tetap mencintai meski kekuatan masa muda sudah berbeda, sudah berubah. Meski kulit bertambah keriput, meski tidak lagi cantik atau tidak lagi ganteng, kasih akan tetap berkobar. Meski sudah punya anak, cucu atau cicit yang terus bertambah, kasih kepada pasangan akan semakin bertambah. Kasih kepada pasangan sepanjang hayat seperti kasih Kristus untuk kita. Jadi Valentine Day ini jangan hanya ingat romantika masa muda, tapi juga ingat pasangan yang Tuhan kasih, anak-anak yang Tuhan anugerahkan, pekerjaan yang Tuhan berkati. Mari mengasihi dan mencintai semua yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Mari mengasihi keluarga kita, saudara kita, rekan sekerja kita, rekan sepelayanan kita, tetangga kita. Mengasihi dengan kasih yang tulus, bukan kasih yang berpura-pura, bukan kasih yang munafik, bukan tersenyum di depan, tapi di belakang nanti tusuk dia diam. Bukan ketemu, berjumpa bilang shalom, tapi padahal hati sudah menyimpang iri hati dan kedengkian. Kalau kita mengaku mengasihi Allah, tapi kita masih hidup membenci orang lain, masih ada yang iri hati, gosip, memfitnah, baku tersenang dengan orang lain. Ketika ada persoalan bukan mendamaikan tetapi malah siram bensin, maka kita adalah orang-orang Kristen yang palsu. Ingat Bapak Ibu Saudara, Allah tidak memberikan kasih yang palsu untuk kita. Jadi jangan jadi orang Kristen yang palsu, tapi mari tunjukkan kasih sejati dari Allah bagi semua orang. Sesuai dengan takarannya, tentu bagi istri sesuai dengan takaran untuk istri. Untuk pekerjaan, untuk rekan sepelayanan, rekan sekerja, semua sesuai dengan takaran. Mari memaknai kasih Allah dengan mengasihi, bukan dalam teori tapi dalam praktek. Mewujudkan kasih dalam persekutuan, bahwa sebagai rekan-rekan sekerja di PT Klasaman Indah Raya Group, sebagai persekutuan anak-anak Tuhan di sini, Bapak Ibu Saudara adalah satu tubuh dari Kristus yang mesti saling menopang, mesti saling mengasihi, bukan saling mencela, bukan saling menjatuhkan, apalagi saling menggigit. Ya, kadang-kadang mengasihi itu juga menyesatkan. Seringkali kasih itu rasanya pahit, tapi percayalah bahwa buah dari mengasihi selalu manis. 1 Yohanes 3 ayat 18 katakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihilah dengan kasih Kristus, karena kasih adalah identitas kita. Selama mensyukuri kasih sayang Tuhan, bukan saja hari ini, tapi sepanjang kehidupan kita, dengan menyatakan kasih-Nya bagi sesama. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.